semester 4 kelas A. Yang terhormat Bapak pembimbing dosen mata kuliah etika profesi, yaitu Bapak Zainul Arifin MPD. Terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada materi ini saya mendapat materi yang berjudul etika dalam pekerjaan. Baik, sebelum saya membahasnya, ada beberapa latar belakangnya. Yang pertama itu adalah kerja merupakan kekhasan bagi manusia. Melalui kerja, manusia mengekspresikan dirinya, sehingga melalui kerja orang bisa lebih dikenal siapa dia sebenarnya. Oleh karena itu, kerja bagi kita bukan hanya sekedar untuk mendapat upah atau gaji, jabatan atau kekuasaan, dan berbagai maksud-maksud lainnya. Dan adapun rumusan masalah dalam materi ini adalah yang pertama, apakah kerja bukan sekedar memproduksi barang atau jasa? Dan yang kedua, bagaimana pentingnya kerja secara rasional? Dan yang ketiga, bagaimana penegakan kode etik pekerjaan? Dan setelah itu ada tujuan dari materi ini. Pertama, bisa mengetahui kerja sekedar memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, bisa mengetahui pentingnya bekerja secara rasional. Lanjut, yang ketiga, bisa mengetahui penegakan kode etik pekerjaan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk sebelum pembahasan yang paling pokok, apa sih etika profesi itu? Baik, jadi etika profesi itu adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan. Bukan hanya loyalitas, tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika atau terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etika profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etika profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran, akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Lanjut, kita lanjut ke materi pembahasan pokoknya. Yang pertama itu adalah kerja bukan sekedar memproduksi barang atau jasa. Lalu sebenarnya apakah sih pekerjaan itu? Baik, jadi pekerjaan itu adalah suatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menyediakan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang dapat dilihat hasilnya. Adapun pekerjaan memberikan jasa hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya. Berikut ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang bisa kita ketemui dalam keseharian kita sehari-hari. Contohnya itu seperti servis laptop, ataukah menjaga konter, ataukah menjaga percetakan, atau petani, atau sebagai guru, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak ya. Dan
Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Antara pekerjaan dan profesi terdapat berkaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun, tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang digolongkan sebagai profesi memiliki kekhususan antara lain. Yang pertama, pekerjaan sebagai profesi. Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, hanya pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi. Jadi profesi itu adalah keahlian. Yang kedua, profesi umum dan profesi khusus. Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luar atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi, sasaran utamanya adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil dan menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkannya. Lalu apa sajakah ciri-ciri profesi itu? Jadi, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi itulah ciri-ciri profesi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pentingnya bekerja secara rasional. Pentingnya bekerja secara rasional salah satu perbedaan penting antara manusia dan binatang dalam hal berpikir. Sekalipun binatang mempunyai otak, tetapi binatang tidak bisa berpikir. Binatang tidak mempunyai kapasitas untuk memahami ciptaan. Binatang tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan prinsip-prinsip yang mengatur alam. Tetapi manusia mempunyai kapasitas untuk itu. Manusia mampu memikirkan dirinya dan dalam sekitarnya, bahkan mampu mengenal Sang Pencipta. Sayangnya manusia hanya malaikat yang mampu berpikir sekalipun tidak memiliki otak. Kemampuan berpikir ini melekat pada diri manusia yang memang dicipta untuk mengelola bumi dengan baik dan melestarikannya, bukan merusaknya. Seharusnya tidak ada banjir yang menghancurkannya, persawahan atau perumahan seperti yang sering terjadi di negeri ini. Manusia memang dituntut untuk menggunakan akal sebaik mungkin untuk menemukan prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta. Bukan hanya itu saja, manusia dituntut untuk mencari relasi atau prinsip yang satu dan yang lainnya, dan prinsip-prinsip yang mengikat bidang yang satu dengan bidang yang lain. Bahkan pada tahapan yang tertinggi, manusia dituntut untuk mencari prinsip yang menopang seluruh alam semesta. Manusia memang harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seluruh prinsip ataupun hukum yang ditetapkan oleh Tuhan harus ditaati, baik itu hukum yang terkandung dalam alam maupun
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Bekerja dengan menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan, inilah salah satu makna dari bekerja secara rasional. Ya, jadi itulah apa maksud dari bekerja secara rasional. Hukum-hukum alam dihormati dan diikuti, prinsip-prinsip tidak diabaikan, apakah itu di bidang fisika, kimia, biologi, matematika, kedokteran, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip dihargai dan dipatuhi terlebih dahulu hukum yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan sedemikian manusia mengusir malapetaka dari dirinya, orang lain, dan umat manusia. Kita lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu penegakan kode etika dalam pekerjaan. Baik, sebelum kita ke penegakan kode etikanya, lalu sebenarnya apa sih kode etik itu? Baik, dalam pembahasan pertamanya ini kita bahas untuk pengertian kode etiknya terlebih dahulu ya. Jadi secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. Yang kedua, apa manfaat dari kode etik ini? Jadi, manfaat dari kode etik ini adalah sebagai penyeimbangan atas sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, menjadi kompas penunjuk arah moral dan sekaligus penjaminan mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Yang ketiga, atau materi yang selanjutnya, hubungan kode etik dengan etika. Dalam kaitan dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etika, terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atau suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Baik, materi selanjutnya, agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar kode etik dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama itu, kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di drop saja dari atas dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Yang kedua, kode etik harus menjadi hasil self regulation dan profesi rumusnya harus muncul sebagai rangkaian nilai luhur. Selanjutnya, pelaksanaan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus, perlu adanya semacam badan atau dewan penegak kode etik. Baik, untuk materi selanjutnya, bagaimana penegakan kode etik dalam pekerjaan. Jadi, peran kode etik dalam penegakan hukum berpijak kepada teori penegakan hukum Suekanto. Faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement, yaitu yang pertama, penegakannya, faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Tiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, atau yang diterapkan. Yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Jadi untuk kesimpulan pada materi ini ada beberapa yang dapat saya simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah kerja merupakan kekhasan manusia, di mana kerja manusia dapat mengekspresikan dirinya agar lebih dikenal orang lain. Dunia kerja atau profesi merupakan sarana bagi perwujudan dan sekaligus pelatihan diri untuk menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok dengan mengandalkan keterampilan khusus, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Karena itulah seorang profesional pada
suatu bidang kerja tertentu adalah orang yang benar-benar terampil dengan bidang dirinya, lebih terampil di bidangnya dengan masyarakat umum untuk menyimak setara. Sebagai penunjuk arah bagi para profesional itu diperlukan adanya suatu kode etik yang dibuat dalam suatu kelompok profesi dan diharapkan akan dipegang teguh oleh setiap profesional yang tergabung di dalamnya. Jadi baik, cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.